Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar, aman, dan tentunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung Ilmu kali ini akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara mengisi model C hasil DPR untuk pemilu tahun 2024. Nah, silahkan beginilah model C hasil DPR ya, ada 20 halaman. Nah, silakan Bapak Ibu KPPS atau calon KPPS. Di sini ada pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Ini tulis pakai huruf ya. Provinsi silahkan tulis nama provinsinya, Kalimantan Barat misalnya. Kabupaten kota silahkan ditulis misalnya Kayong Utara. Daerah pemilihan silahkan ditulis misalnya di sini Kayong Utara 3. Kemudian kecamatan silahkan ditulis Kecamatan Sponti. Desa misalnya Desa Sponti Jaya, nomor TPS 1. Ditulis juga di sampingnya. Nah, kemudian pemungutan dan perhitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS ya, bla 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 bla, menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih dimulai pada pukul ini 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat ya, untuk jamnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul. Nah, ini real di lapangan Bapak Ibu. Misalnya yang pertama kan kita menghitung presiden dan wakil presiden. Selesai jam 14 misalnya. Maka di sini dimulai DPR RI ini yang kedua, maka di sini ditulis 14.15 misalnya sampai dengan 15.30. Nah, waktu setempat ya, di hari yang sama atau setelahnya. Nah, jadi kalau selesai di hari Rabu tersebut tanggal 14, maka setelahnya dicoret. Tapi kalau selesainya di tanggal 15-nya misalnya jam 1 malam, maka yang samanya dicoret. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Nah, silakan ditulis dalam DPT laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlahnya berapa. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Nah, kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berapa. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih khusus ini adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan eKTP. Ya, mereka tidak masuk dalam DPT, tidak masuk dalam DPTB, tapi punya hak suara ya, maka bisa memilih menggunakan eKTP dan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Jumlah pengguna hak pilih silahkan ditulis B1 ditambah B2 tambah B3. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Jumlah surat suara digunakan, nah jumlah surat suara yang digunakan ini harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih ya teman-teman ya. Nah, kalau berbeda berarti salah penghitungannya ya. Jumlah surat suara yang digunakan ini harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos berapa. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Caranya bagaimana yang untuk mengisi nomor 4? Yang nomor 1 ya, jumlah suara yang diterima dikurangi jumlah surat suara yang digunakan dikurangi yang dikembalikan. Nah, maka itulah hasil dari yang nomor 4, poin nomor 4. Kemudian pemilih disabilitas, jika ada di TPS teman-teman yang termasuk dalam pemilih disabilitas, silahkan ditulis laki-laki berapa, perempuan berapa. Ini tidak mempengaruhi angka-angka yang di atasnya. Kemudian nama dan tanda tangan KPPS, nama dan tanda tangan saksi partai politik. Di halaman 2 ya,
teman-teman ya. Data rincian perolehan suara partai politik. Nah, silahkan ditulis. Dan yang jumlah suara sah di kolom yang terakhir itu silahkan ditulis menggunakan angka digital ya. Bagaimana penulisan angka digital nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Silahkan diisi ini sesuai dengan jumlah suaranya. Kemudian di halaman selanjutnya ada data suara sah dan tidak sah ya, silahkan diisi juga. Oke, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya lagi nanti silahkan Bapak Ibu atau teman-teman menunggu panggilan BIM cek KPPS yang akan dilakukan oleh PPK setempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.